Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Balagadona Back to Nature. Dimana kali ini saya sedang berada di hamparan sawah Kamuning, dimana di video sebelumnya saya sudah melaporkan cara pembuatan JMS murni dan cara pengaplikasiannya ke lahan pesawahan yang akan ditanami padi dan perlakuan padi tersebut secara organik, dan dilakukan oleh Bapak Haji Dedi, itu tetangga saya, di mana beliau melakukan cara pembuatan JMS murni ala sendiri yang sudah diaplikasikannya dengan cara sendiri dan memang membuahkan hasil yang maksimal. Makanya para sahabat tani dan para pencinta tanaman organik di seluruh tanah air, untuk itu jangan gagal paham dan jangan gagal fokus, dikarenakan JMS ini adalah versi sendiri ya, versi Pak Haji Dedi. Karena beliau pun menduplikasi atau melakukan hal tersebut berdasarkan dari apa yang beliau temukan di media sosial dan di sumber lainnya, dan beliau pun melakukan inovasi yang dilakukan oleh asalnya itu dilakukan, yang aslinya itu dilakukan di Korea ya, oleh Mr. Chow, dan dia di sini melakukan inovasi dan menurut saya itu sah-sah saja ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, di mana di sini di hamparan Kamuning ini sudah lahannya sudah siap untuk ditanami. Dan baik, kita lihat langsung ke lapangan, di mana di sana ada ibu-ibu yang sedang melakukan penanaman padi, yang nantinya padi ini akan diurus dan diperlakukan secara organik yang dilakukan oleh Pak Haji Dedi, dan Pak Haji Dedi melakukannya dengan menganut cara jadam. Nah, ini adalah lokasi yang sudah diberikan JMS murni sebelumnya oleh Pak Haji Dedi dan udah diolah dengan caranya sendiri. Baik, para sahabat petani di seluruh tanah air dan para pencinta tanaman organik, sekilas saja saya akan memberikan satu gambaran ya, satu gambaran di mana ketika kita berbicara mengenai organik, lahannya pun akan berbeda dengan lahan yang perlakuannya non organik. Seperti di depan ini adalah sawah Pak Haji Dedi, ini juga sama, dan di depan juga masih sawahnya beliau, dan yang di depan itu masih belum dilakukan penanaman karena masih dalam proses. Ketika kita berbicara masalah organik, ini kita bisa lihat bahwa yang di belakang saya ini, yang di belakang saya, hamparan yang di belakang saya ini masih belum melakukan pertanian secara organik. Bisa kita lihat di mana lahan tersebut masih menggunakan pestisida kimia ya. Jadi pestisida kimia dan pupuk kimia diberikan di lahan ini, di mana kita bisa melihat tidak ada makhluk yang hidup satupun di sini. Nyaris tidak ada. Karena makhluk hidup seperti ikan-ikan kecil tidak akan bisa bertahan hidup apabila lahannya tersebut diberikan kimia, pasti mati. Nah, seperti ini tidak ada satupun yang hidup di sini. Akan tetapi berbeda dengan lahan yang perlakuannya secara organik. Di lahan ini, mari kita lihat apa yang ada. Di sini juga sudah kelihatan ada ikan kecil. Tuh, kelihatan ada makhluk hidup yang hidup di sini. Mari kita ambil saja. Duh, susah.
kelihatan beriak di sana. Ikan-ikan kecil tumbuh dengan baik. Bahkan banyak di sini ikan-ikan kecil yang tumbuh. Dikarenakan ini tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia ya, seperti ini. Nah, mari kita lihat di sini. Kita menemukan telur dari keong kuning ini. Telur dari keong merah ini kita temukan di lahan ini. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu ciri di mana lahan yang terbebas dari racun ya. Karena di sini terbebas dari racun, maka makhluk hidup yang lainnya juga di sini tumbuh. Berbeda dengan yang di belakang saya yang ini. Berbeda dengan yang ini, tidak ada satupun makhluk hidup yang tumbuh di areal petakan yang satu ini dengan petakan yang sana. Itu karena masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Berbeda sekali dengan ini. Bahkan di sini, kalau di wilayah saya disebutnya engkang-engkang, banyak sekali engkang-engkang di sini yang tumbuh. Banyak sekali engkang-engkang yang tumbuh. Tuh bisa dilihat para sahabat tani, ikan-ikannya, ikan-ikan kecil sangat banyak di sini. Kelihatan beriak. Tuh kelihatan beriak tuh. Masih terdapat telur keong di sini. Dan sekarang ibu-ibu di sana sedang melakukan penanaman padi yang akan diperlakukan secara organik. Bisa dilihat oleh para sahabat tani, tumbuh banyak telur-telur keong ya, dan ini juga banyak makhluk hidup yang lainnya yang tumbuh dan hidup dengan baik di areal ini. Nah, itulah merupakan gambaran di mana perbedaan antara tanaman yang diperlakukan secara organik dengan tanaman yang memakai bahan-bahan kimia. Sangat jauh berbeda sekali perbedaannya ya. Tadi dikatakan saya di awal bahwa banyak makhluk hidup yang tumbuh di areal ini. Karena areal tersebut diperlakukan secara organik, maka areal tersebut akan steril dari bahan-bahan kimia yang beracun. Nah, itu perbedaannya. Dan ini adalah ibu-ibu yang sedang melakukan tanam padi, di mana untuk kedepannya akan diberikan nutrisi-nutrisi yang sangat sehat, yang baik untuk tanaman, dan akan menghasilkan insya Allah hasil yang maksimal dan optimal. Nah, itulah para sahabat tani dan para pecinta tanaman organik, di mana ilustrasi atau bukan ilustrasi ya, itu merupakan kenyataan apa yang saya dapatkan di lapangan. Perbedaan antara lahan yang dilakukan secara organik dengan lahan yang masih menggunakan pupuk kimia bahkan racun, maka sangat
signifikan sekali perbedaannya, di mana pada lahan organik tersebut banyak tumbuh-tumbuh hewan dan berkembang biak dengan sempurna. Akan tetapi di lahan yang masih menggunakan racun dan pestisida kimia, juga pupuk kimia, tidak ada satupun hewan yang tumbuh di lahan tersebut. Baik, sekian dulu informasi dari saya, dan tetap semangat. Jangan lupa tanamlah kebaikan setiap hari, maka akan panen kebaikan setiap hari. Sampai jumpa.